warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, insyaallah kita pada hari ini akan membahas tentang i'rab, ya. I'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah huwa ikhtilafu akhiril kalimati bi ikhtilafil awamil. I'rab adalah perubahan akhir kata karena ada amil yang mempengaruhinya. Ya. Maksudnya gimana, Bang? Nah, gini ya. Al-masjidu contohnya ya. Al-masjidu. Asalnya kan domah nih. Ya. Tapi karena ada amil yang memasukinya, maka dia bisa berubah. Contoh amilnya apa? Ini fi. Fil masjidi, bukan du lagi, tapi fil masjidi. Berubah dong karena ada amil yang mempengaruhinya. Apa itu amil? Amil adalah penyebabnya. Jadi ini dinamakan dengan inilah amilnya. Ini amilnya ya. Nah, seperti itu. Jadi asalnya adalah al-masjidu. Tetapi ketika sudah dimasuki oleh huruf jar, jadi dia dibaca fil masjidi. Paham sampai di sini? Oke, contoh lain. Contoh lain ya. Uridu an aqra'al Qur'ana. Nah, gini. Sebenarnya ini aqra'u, ya kan? Ini adalah aqra'u awalnya. Qara'a yaqra'u, aqra'u, saya membaca. Akan tetapi ketika dimasuki oleh huruf an, maka dia wajib difathahkan. Aqra'a. Ya. Ini adalah amilnya. Inilah penyebabnya. Penyebab dibacanya aqra'a. Ya. Paham sampai di sini tentang i'rab dan amil? Ya, sekarang kita masuk pembahasan pada pembagian i'rab ya. Pembagian i'rab itu terbagi menjadi 4. Baik dimanapun, baik dalam kitab apapun, di seluruh penjuru dunia, seluruh belahan dunia, i'rab itu hanya terbagi 4 ya. Yaitu rafa', nasab, jar, dan jazm. Adapun rafa', nasab, dan jar ini khusus masuk kepada isim. Sementara jazm itu masuk kepada fi'il. Oke? Yang rafa' contohnya talibun. Nah, dhammah ya. Nah, salah satu ciri rafa' adalah berbaris dhammah. Nah, saat nanti kalian jumpai ada lafaz yang berbaris dhammah, isim yang berbaris dhammah, insyaallah dia adalah rafa' ya. Talibun, paham sini? Kemudian nasab. Nasab itu salah satu ciri tandanya, salah satu tanda dari nasab itu adalah fathah. Jadi kalau ada nanti kalian jumpai lafaz yang berbaris fathah, isim yang berbaris fathah, kemungkinan besar dia adalah nasab ya. Taliban. Nah, berbaris fathah, insyaallah dia adalah nasab. Kemudian kemungkinan yang jar. Salah satu tandanya di sini adalah kasrah. Jadi ketika kita nanti jumpai isim yang berbaris kasrah, maka insyaallah dia adalah jar. Contohnya talibin ya. Kemudian ini yang khusus pada fi'il ya. Yang khusus pada fi'il jazm. Kalau nanti ada
yang fi'il yang apa? Yang sukun, karena salah satu tanda jazm adalah sukun, maka ketika nanti kita jumpai ada fi'il yang sukun, insyaallah dia adalah jazm ya. Contohnya apa? Lam aqra. Oke, lam aqra, saya belum membaca. Sukun, insyaallah dia adalah jazm ya. Akan tetapi nanti akan kita bahas lebih mendalam mengenai ini semua, mengenai i'rab ya. Jadi di sini saya tekankan kalian harus hafal dulu ini tanda-tanda i'rab ya. Yang rafa, tanda-tandanya apa saja? Dhammah, alif, waw, nun. Cara menghafalnya bagaimana? Kita singkat aja menjadi dhawan. Nah, oke? Dhawan, dhammah, alif, waw, nun. Tanda rafa apa? Dhawan, dhammah, alif, waw, nun ya. Kemudian tanda nasab apa? Fathah, alif, membuang nun, kasroh, ya. Nah, fathah, alif, membuang nun, kasroh, dan ya. Maka kita singkat menjadi funky. Oke. Fathah, alif, membuang nun, kasroh, ya. Oke ya, paham ya? Kasroh, nah ini jar. Yang jar salah satu tandanya yaitu kasroh, kemudian ada ya dan ada fathah. Maka untuk mudah mengingatnya, kita singkat menjadi kaifa. Kaifa, kasroh, ya dan fathah. Kemudian untuk yang jazm, sukun, membuang ilat, membuang nun ya. Jadi kita singkat menjadi sulatun. Oke, saat nanti saya tanya apa saja tanda i'rab rafa, maka jawab dhawan, dhammah, alif, waw, nun, ya kan? Kan enak ingatnya tuh. Nasab, kaifa, nasab, funky, fathah, alif, membuang nun, kasroh, dan ya. Oke. Sampai di sini kita cukupkan untuk tabel ini. Saya harapkan kalian dapat hafal ya. Untuk memahami akan saya jelaskan pada tabel ini. Oke. Ya, kita akan membahas dulu mengenai rafa ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya i'rab rafa itu memiliki 4 tanda, yaitu dhammah, alif, waw, nun, atau disingkat dengan dhawan. Ya. Kapan dhammah menjadi tanda i'rab rafa? Yaitu ketika isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Ya. Yang pertama mufrad. Nah, contohnya apa? Isim mufrad talibun. Nah, talibun menggunakan dhammah ya. Jadi talibun isim mufrad ketika rafa menggunakan dhammah. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rafa menggunakan dhammah juga ya. Thalibatun. Begitu juga dengan jamak taksir. Jamak taksir ketika rafa menggunakan dhammah. Tullabun. Apa lagi? Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika rafa juga menggunakan dhammah. Yaf'alu, yaktubu, ya. Yaqra'u menggunakan dhammah. Jadi ketika rafa, ketika nasab bagaimana? Kalau
fi'il mudhari menggunakan fathah, ya kan? Kemudian alif, ya, alif. Salah satu tanda dari rofa yaitu adalah alif. Kapan? Ketika isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Contohnya apa? Thalibani. Thalibani. Maka ketika isim tasniyah, rofaknya isim tasniyah menggunakan alif, ya. Thalibani menggunakan alif. Kemudian waw. Kapan? Saat jamak muzakkar salim ataupun asmaul khamsah. Nah, ketika isim jamak muzakkar salim rofa, maka menggunakan tanda waw. Thalibuna, ya, bukan thalibina tapi thalibuna. Kemudian asmaul khamsah, abuka, ya, abuka menggunakan waw. Jadi ketika asmaul khamsah rofa, maka menggunakan waw, bukan abaka, bukan abika, tapi abuka, ya. Kemudian nun, tanda i'rab rofa adalah nun. Kapan? Ketika af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il yang 5, yaitu yaf'aluna, yaf'alani, yaf'alani. Terus apa lagi? Taf'aluna, taf'alina, yaf'alna, ya. Yaf'alna. Nah, ini disebut dengan fi'il yang 5. Fi'il yang ada nunnya, fi'il mudhari yang ada nunnya, maka itu disebut dengan fi'il af'alul khamsah, fi'il yang 5. Kalau asmaul khamsah adalah isim yang 5, abuka, ammuka, akhuka, fuka, dan dzu ilmin. Tapi kalau af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang ada huruf nun di akhirnya, ya. Yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, taf'alina, yaf'alna. Oke? Paham sampai di sini? Nah, oke, kita selanjutnya masuk pada nasab, ya. I'rab nasab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan nasab, ya. Tadi saya katakan bahwasanya nasab menggunakan 5 tanda. Adapun tandanya yaitu fathah, alif, membuang nun, kasroh, dan ya, ya. Yang mana kita singkat tadi menjadi fangki. Fathah, alif, kasroh, membuang nun, dan ya. Oke. Fangki, ya. Yang pertama fathah, yaitu digunakan oleh mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, mufrad, isim yang mufrad, contohnya adalah thaliban, thaliban, menggunakan fathah. Jadi ketika isim mufrad nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Kalau rofa, tanda rofanya dari apa? Isim mufrad dhammah, ya. Bukan thalibun tapi thaliban. Nah, untuk nasab. Begitu juga dengan jamak taksir, contohnya apa? Tullaban. Tadi kan tullabun kalau rofa, kalau nasab dia menggunakan fathah, tullaban.
Kemudian fi'il mudhari juga menggunakan fathah. Asalnya kan fi'il mudhari dhammah kan, yaqra'u, taqra'u, aqra'u. Nah, tapi ini fathah. Kenapa bisa fathah? Karena dimasuki oleh amil nawasib. Nanti amil nasabnya itu akan kita jelaskan pada video berikutnya ya. Amil nasab. Jadi ada di sini nanti masuk lan aqra'a, saya tidak akan pernah membaca gitu kan. Lan ajlasa, ada lan, ada an, nanti akan kita bahas ya. Intinya kalau fi'il mudhari itu nasab, maka dia menggunakan fathah, oke? Dia menggunakan fathah, bukan dhammah, bukan aqra'u tapi aqra'a ketika fathah. Kemudian alif, ya alif. Kapan? Yaitu saat asmaul khamsah. Saat asmaul khamsah, maka tanda nasabnya asmaul khamsah adalah alif. Nah, contohnya mana? Abaka, ya. Abaka. Bukan abuka tapi abaka. Kalau abuka itu untuk rafa, abaka itu untuk nasab, ya. Abaka, akhoka, terus ammaka, zaka, ya itu dia asmaul khamsah, tanda nasabnya menggunakan alif. Kemudian membuang nun kapan? Saat af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Fi'il yang 5 tadi, yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, itu ketika nasab membuang nun. Nah, kan awalnya yaf'aluna kan, ada nunnya kan. Akan tetapi ketika nasab dimasuki oleh amil nasab, contohnya lan, maka dia akan dihapuskan nunnya. Itulah tandanya. Tanda nasabnya af'alul khamsah adalah membuang nun, ya. Yaf'alu, yaf'ala, awalnya yaf'alani, tapi ketika nasab dibuang lah nunnya, ya. Kemudian kasrah ya, tanda nasab kasrah, yaitu pada jamak muannas salim. Nah, contohnya thalibatin, ya. Jadi ketika jamak muannas salim nasab, tanda nasabnya adalah kasrah, ya. Thalibatin, bukan thalibatun. Tadi kan thalibatun itu untuk rofa. Kalau untuk nasab thalibatin, ya. Kemudian ya. Nah, ya. Ketika jamak muzakkar salim, maka tanda nasabnya jamak muzakkar salim adalah ya. Nah, contohnya talibina. Tadi kan kalau rofa apa? Waw, ya, talibuna. Kalau nasab dia ya, talibina. Nah, talibina menggunakan ya. Nah, inilah dia. Tanda nasabnya jamak muzakkar salim. Begitu juga dengan isim tasniyah. Isim tasniyah kan ada dua kan, talibani sama talibaini. Kalau talibani itu untuk rafa, kalau talibaini itu untuk nasab, ya. Talibaini menggunakan ya. Oke, paham sampai di sini? Kalau tidak paham tolong ditanyakan nanti ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang i'rab jar, ya. Ya, sekarang kita membahas tentang i'rab jar, ya. I'rab jar. Tadi rafa sudah, nasab sudah, sekarang masuk jar. Jar ini hanya khusus pada isim, ya. Jar. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tanda i'rab jar itu ada 3, yaitu kasrah, alif, dan ya. Kasrah, ya, dan fathah. Atau kita singkat tadi menjadi kaifa. Kasrah, ya, dan fathah. Kapan tanda kasrah menjadi
i'rab jar, yaitu saat isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim ya. Contohnya yang pertama isim mufrad yaitu talibin. Nah, tadi kita sudah bahas tentang rofa, nasab dan sekarang jar ya. Kalau rofa dia talibun, kalau nasab dia taliban fathah. Kalau dia jar menggunakan kasroh talibin ya. Talibin garis bawah ya. Anta kal talibin, ka talibin ya, huruf jar. Ketika dimasuki oleh huruf jar ka talib, nah, dia menjadi apa namanya? Majrur. Ya. Begitu juga dengan jamak taksir. Jamak taksir contohnya tullabin. Ya. Contohnya tullabin menggunakan kasroh. Jadi jamak taksir ketika jar dia menggunakan kasroh. Contohnya tullabin. Kalau rofa menggunakan dhammah tullabun. Nasab menggunakan fathah tullaban. Kalau dia jar maka menggunakan kasroh tullabin. Kemudian jamak muannas salim juga menggunakan kasroh talibatin, sama seperti nasab talibatin juga kan. Tapi kalau rofa dia menggunakan dhammah talibatun. Kalau jar dia menggunakan apa? Kasroh talibatin. Kemudian ya, kapan ya menjadi tanda jar? Yaitu pada saat isim tasniyah, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah ya. Contohnya mana? Isim tasniyah, contohnya talibaini. Nah, kalau rofa menggunakan alif talibani. Kalau dia jar dan nasab menggunakan ya talibaini. Ya, menggunakan ya talibaini. Kemudian jamak muzakkar salim kalau dia jar maka menggunakan ya juga. Talibina ya. Talibina sama seperti nasabnya. Nasab juga menggunakan ya. Talibina, jarnya juga menggunakan ya. Talibina. Akan tetapi kalau rofa tadi ingat, rofa menggunakan apa? Menggunakan waw. Talibuna. Nah. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah menggunakan ya juga. Ya. Abika. Tadi kalau nasab menggunakan apa? Alif ya. Abaka. Kalau rofa menggunakan waw. Abuka. Kalau jar menggunakan ya abika. Oke. Abika, akhika, ammika. Kemudian fathah. Fathah kapan? Kapan fathah menjadi tanda i'rab jar? Yaitu saat ismul ladzi la yansharif, ya. Ismul ladzi la yansharif. Atau isim ghairu munsharif. Contohnya ini Ibrahima, ya. Ketika lafaz ismul ladzi la yansharif dimasuki oleh huruf jar, maka dia jarnya dengan fathah. Tidak boleh dia Ibrahimi, tapi Ibrahima, ya. Ibrahima. Akan tetapi boleh kasroh kapan? Ketika sebuah lafaz itu bersambung dengan alif lam. Ketika dimasuki alif lam, maka boleh dikasrohkan. Akan tetapi kalau tidak ada alif lam pada lafaznya, maka dia harus fathah. Itu ismul ladzi la yansharif. Ibrahima, Ismaila, Yaquba, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk pada pembahasan i'rab jazm, ya. Ya, masuk kita pada pembahasan i'rab yang terakhir yaitu jazm, ya.
jazm. Yang mana i'rab jazm ini khusus masuk hanya kepada fi'il, nggak ada isim yang beri'rab jazm. Ya. I'rab jazm memiliki 3 tanda, yaitu sukun, membuang huruf illat, dan membuang nun. Nah, yang mana kita singkat tadi menjadi apa? Sulatun. Membuang sulatun, sukun, alif, sukun, illat, dan nun. Sukun, membuang illat, dan membuang nun. Oke. Yang pertama sukun. Kapan sukun menjadi tanda i'rab jazm? Yaitu ketika fi'il mudhari bina shahih. Ya. Maksudnya fi'il mudhari yang akhir hurufnya itu adalah bina shahih, dia bukan berupa huruf illat, ya. Jadi ketika fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf illat, maka ketika jazmnya menggunakan sukun. Contohnya aktubu, asalnya kan aktubu, yaktubu, aktubu, ya. Saya menulis. Akan tetapi ketika dimasuki oleh amil jazm, ini namanya amil jazm, huruf yang menjazmkan, maka baris akhirnya itu disukunkan. Lam aktub, ya. Contohnya lagi apa? Jalasa yajlusu. Lam ajlus, saya tidak duduk. Lam ajlus, dia disukunkan. Ya, aturan kan ajlusu, jalasa ajlisu, ya. Aturan ajlisu. Tapi ketika disukunkan dia menjadi ajlis. Lam ajlis, saya tidak duduk, gitu kan. Lam aktub, saya tidak menulis. Nah, ketika dimasuki oleh ini namanya amil jazm, ya. Nanti ada banyak lagi amil jazm, akan kita bahas pada video selanjutnya, oke? Kemudian membuang huruf illat, ya. Huruf illat sudah saya jelaskan apa saja? Alif, waw, ya, ya kan? Nah, syaratnya kapan? Ketika fi'il mudhari bina mu'tal, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat. Contohnya yaghzu. Awalnya yaghzu gini nih. Yaghzu. Akan tetapi ketika dimasuki oleh amil jazm, misalnya lam yaghzu, maka dibuanglah huruf illatnya. Ya. Sama ini yar'a. Yar'a. Aslinya itu gini. Ada alifnya. Akan tetapi ketika dimasuki oleh amil jazm, maka dibuanglah huruf illatnya. Yar'a. Oke. Lam yar'a. Awalnya gini toh. Nah, ketika masuk amil jazm maka dibuang huruf illatnya. Jadi lam yar'a, gini saja. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu membuang nun. Kapan membuang nun adalah tanda i'rab jazm? Yaitu ketika af'alul khamsah, fi'il yang 5, af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, yang itu, ya kan? Jadi ketika af'alul khamsah dijazmkan, dimasuki oleh huruf jazm, misalnya apa? Misalnya lam, ini kan asalnya lam yaf'aluna. Ketika masuk amil jazm, maka dihapus nunnya. Jadi lam yaf'alu. Sama seperti ini. Sama seperti yaf'alani. Awalnya kan lam yaf'alani. Akan tetapi ketika dimasuki oleh amil jazm, misalnya lam, maka huruf nunnya dihapuskan. Oke? Paham sampai di sini? Lam yaf'ala. Oke, sekian pembahasan kita hari ini mengenai tentang i'rab,
ya. Apa yang kurang paham tolong ditanyakan ya, boleh ditanya nanti. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.